tangannya dong. Biar makin semangat nih yang di rumah juga sama-sama kita belajar lagi ya. Di hari ini masih bersama guru-guru kita. Belajar dengan tema yang luar biasa. Jangan biarkan bulan Rajab ini berlalu sia-sia. Alhamdulillah. Jamaah. Ini ada yang bilang bulan Rajab ini biar nggak berlalu sia-sia katanya juga bagus buat menikah tuh Ustadz Maulana. Cak Ustadz Maulana. Tapi pertanyaannya bedanya kalau menikah di bulan Rajab sama menikah di bulan lain apa bedanya? Coba kita tanya guru kita Ustadz Syam yang udah menikah aja ya. Yang belum nanti minta jelasin. Saya bulan Tepuk tangan Rajab. Ustadz Syam silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi guru-guruku Ustadz Maulana Abi Utsman, Mas Fadli, jamaah di studio, jamaah di rumah. Al-Quran surah Ar-Rum ayat 21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allah. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Allah. Pernikahan itu sebuah tanda-tanda kekuasaan dari Allah Subhanahu wa taala. Di mana kita yang sebelumnya tidak kenal menjadi kenal, sebelumnya tidak senang menjadi senang, sebelumnya belum ada perasaan kasihan jadi kasihan, saling mengasihani, saling memberi, menafkahi. Kemudian ini adalah tanda-tanda kekuasaan dari Allah bagi mereka yang mau memikirkan tentang ayat-ayat Allah. Lalu ditanyakan, bulan ini adalah bulan haram atau maksudnya adalah bulan mulia. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah At-Taubah, "Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum." Dari diciptakannya langit dan bumi 12 bulan itu sudah ada. Lalu di antara 12 bulan ini Allah pilih 4 bulan menjadi 4 bulan yang mulia dengan keutamaannya masing-masing. 3 bulan yang berdampingan, Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram. Tapi ada 1 bulan yang berpisah yaitu bulan Rajab. Lalu diungkapkanlah bagaimana jikalau ada orang yang menikah di bulan Rajab. Jikalau niatnya menikah karena mencari ridha Allah dan mencari keutamaan bulan Rajab, maka itu adalah sesuatu yang baik. Karena ketika kita melakukan sesuatu yang baik, penting juga kita melihat waktu yang baik. Penting juga kita melihat tempat yang baik. Penting juga kita melihat keadaan yang baik. Sama seperti berdoa. Ada orang berdoa begitu saja. Tapi ada orang berdoa dengan cerdasnya. Dia tunggu hujan. Dia tunggu dalam perjalanan. Dia tunggu nanti di Masjidil Haram. Dia lihat keadaannya seperti apa. Dalam sakitnya dia berdoa. Berarti dia tahu waktu yang baik. Bulan Rajab adalah bulan yang baik. Bulan yang baik untuk menikah. Untuk melakukan amal soleh. Apakah ada contoh daripada para sahabat? Ada riwayat yang mengatakan bahwa Sayyidatina Fatimah Az-Zahra radhiyallahu ta'ala radhaha itu menikah dengan Sayyidina Ali karramallahu wajhah di bulan Rajab. Namun riwayat lain mengatakan tidak, justru mereka menikahnya di bulan Safar. Mereka menikah di tanggal 12 Safar. Kenapa Nabi SAW menikahkan mereka di bulan Safar? Karena ingin memperlihatkan bahwa tidak ada bulan sial di dalam Islam. Tidak ada bulan sial. Kalau orang-orang Arab jahiliyah pada saat itu mengatakan bulan Safar bulan sial, maka Nabi SAW menafikan itu dengan menikahkan Sayyidatina Fatimah Az-Zahra dengan Sayyidina Ali di bulan Safar sehingga menafikan kesialan bulan Safar itu sendiri. Sehingga bulan Rajab bulan mulia, bulan untuk memperbanyak amal soleh. Ada yang mau menikah di bulan Rajab silahkan. Yang paling penting sudah ketemu dengan jodohnya, sudah ketemu dengan pilihannya, silahkan menikah di bulan Rajab. Kami sendiri mengamalkan hal ini. Kami sendiri menikah pada tanggal 28 Rajab 1442 Hijriah. Kenapa? Kami ingin mendapatkan kemuliaan daripada bulan
bulan-bulan haramnya Allah Subhanahu wa taala. Puasa boleh dilakukan, semua yang sunnah-sunnah dilakukan di bulan Rajab, maka berlipat ganda pahalanya. Menikah adalah sesuatu yang baik untuk dilakukan, amal soleh yang dilakukan dan dilakukan di bulan yang tepat, dilakukan di bulan yang mulia, maka akan mendatangkan kemuliaan tambahan bagi yang melakukannya. Menikahnya pun dengan sesuatu yang baik juga. Artinya dia tahu bulannya bulan yang baik, dia tahu jamnya jam yang baik, Masya dia Allah. tahu juga harinya hari yang baik. Masya Allah. Nah inilah kita nih sebagai umat Nabi Muhammad SAW harus tahu nih yang begini-begini. Betul. Beramal cerdas di waktu yang terbatas. Ya kan umurnya Masya paling, Allah. paling sedikit. Ya, Betul. tapi pahalanya paling besar kan Masya Masya Allah. Allah, Makasih banyak Siap. Ustaz Syam. Jazakallah khairan kasiran. Tepuk tangan buat Ustaz Syam. Kita lanjut lagi nih buat jamaah Islam itu yang ada di rumah ya. Waktu kita memberikan kembali tanya jawab dari jamaah yang ada di studio mewakili di rumah kepada guru-guru kita. Tapi sebelumnya kita kembali dulu ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Tapi saya mau kasih kesempatan tadi sama ibu yang tadi sebelum iklan. Sebelum iklan tadi nanya masih belum jelas. Belum perkenalan nama. Silakan ibu perkenalkan namanya. Mau kemana Bu? Sini aja, mesti jauh-jauh Bu ya. Ya. Sini Bu, lihat kamera sini Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Hajah Nani Yasin dari Majelis Takim Sabilulungan. Sabilulungan. Sabilusalam. Oh iya Salam. Daerah mana itu Bu? Punten. Daerah Cipadung Kulon, Kota Bandung. Bandung, tepuk tangan dong dari Bandung juga. Silakan Bu Hajah Nani pertanyaannya. Ya, izinkan mau bertanya. Iya Ibu. Ditunjukkan nggak Ustadznya? Ustadz boleh, mana sih Bu maunya? Mau ke Pak Ustadz Maulana. Oh biasa Bu, yang tua-tua milihnya dia biasanya emang juga. Silakan Bu Hajah Nani pertanyaannya. Begini Pak Ustadz. Bagi dua. Kata orang-orang atau tadi mendengarkan dari ceramah Pak Ustadz bahwa di bulan Rajab itu adalah bulan haram. Apakah benar? Bila mana di bulan haram ini ada yang melakukan dosa, maka dosanya akan dilipat gandakan. Oh, jadi kalau pahalanya dilipat gandakan, dosanya juga berarti gitu ya? Ya. Kesimpulannya Bu ya? Iya demikian, Ya. terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, makasih banyak Bu Hajah Nani. Boleh duduk lagi, tepuk tangan dong. Silakan dijawab Ustadz Maulana, fadol. Izin Habib dan Sasam. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih banyak Bu Nani, Bu Hajah Nani yang sudah menanyakan perihal tentang bulan haram. Tadi terima kasih banyak kepada Habib. Habib Usman sudah jelasin ada 4 bulan haram atau bulan yang bulannya Allah. Yakni yang berturut-turut 3 adalah Zulqaidah, Zulhijjah, Muharram. Dan 1 berdiri sendiri yakni di bulan Rajab. Kenapa dikatakan bulan haram? Karena bulan ini sangat diharamkan untuk peperangan, menyakiti orang. Kenapa? Karena kesuciannya bulan ini sehingga diharamkan untuk melakukan peperangan. Nah, maksudnya karena mohon maaf, sesuatu yang dimuliakan oleh Allah ketika dihinakan, maka dosanya juga bertumpuk. Dosanya juga banyak. Jadi jangan pernah kita menghinakan sesuatu yang dimuliakan Allah. Ibu, sekelas sejadah aja enggak boleh dirapiin pakai kaki. Enggak boleh. Siapa yang merapikan sejadah pakai kaki itu serat rezekinya, enggak bagus rezekinya. Kalau mau lagi miring tangan. Jangan kaki. Geser-geser. Sesuatu yang dimuliakan. Nah, membawa Al-Quran aja tidak boleh tangan kiri, harusnya tangan kanan. Begitu pula sesuatu yang dimuliakan oleh Allah, maka Masya Allah tabarakallah, kita harus memuliakannya. Jangan kalau biasa yang ke tanah suci, umroh kan atau pas di Ka'bah, itu kalau mau tinggalkan, dia nggak berani membelakangi. Dia udah begini, orang yang memuliakan. Kayak waktu ke Nabi juga, ada saya lihat juga jamaah, dia tidak mau membelakangi Nabi, dia mundur begini. Kalau itu dia niatkan untuk memuliakan, Masya Allah. Sama juga dengan ini, kita muliakan di bulan Rajab, semoga kita diampuni dosa-dosa kita. Karena bulan Rajab, bulan
istighfar Rajab, Masya bulan Allah. ampunan. Masya Kalau Allah. di bulan Sa'ban, bulan salawat. Ya. Kalau bulan Ramadan, bulan baca Quran. Nah, tapi kalau bisa tadi gimana? Kalau misalnya ngelakuin dosa di bulan Rajab, apakah dosanya jadi dilipat gandakan? Dilipat gandakan. Terima kasih banyak Ustadz Maulana. Tepuk tangan buat Ustadz Maulana. Ayo, kita kasih kesempatan lagi sekarang sebelah sini mau nanya, angkat tangannya Ibu. Ayo gantian. Tadi kanan, sekarang kiri. Ini yang tengah nih sini. Ayo boleh. Izin Ibu. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanya dong Ustadz, Silakan Ibu. perkenalkan nama saya Ibu Sumi Ibu dari Sumi. Jamaah Sabilus Salam Cipadung Kulon Bandung. Oh, tepuk tangan Bu. Ini versi jelasnya. Kalau tadi Bu Ajana ini versi gitu katanya. Ya silakan Ibu. Iya. Mau tanya kepada Iya, Habib tempat. Usman, di bulan Rajab ini katanya kita ini harus banyak membacakan istighfar Banyak agar istighfar. tidak sia-sia. Agar tidak sia-sia. Nah, ada lapad yang khusus bacaan istighfar itu. Apakah lapadnya Pak Ustadz? Oh, jadi minta Ya. zikirnya apa sih yang khususnya yang itu khusus ya? yang dibaca Oke, gitu. itu aja Ibu pertanyaannya. Ya, itu aja pertanyaannya. Iya. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dia biasa ceramah, wabillahi taufik wal hidayahnya ketinggalan. Silakan Habib, mohon izin dijawab. Ya akhir afwan. Mas Padi, Ustaz Syam, Ustaz Maulana. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Bulan Rajab adalah bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala karena termasuk bulan haram. Dan di dalamnya insya Allah berharap akan ampunan Allah. Jadi semua bulan itu bulan baik. Berharap ampunan setiap hari ampunan. Berkah insya Allah berkah. Dan juga pernah diriwayatkan oleh Imam Ja'far Shadiq radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi Muhammad SAW bersabda, Rajab adalah bulan pengampunan bagi umatku. Maka perbanyaklah beristighfar di bulan ini karena apa? Karena yang maha pengampun adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan maha penyayang adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga yakni bulan Rajab dijuluki dengan Al-Asab, pelimpahan. Karena apa? Karena pada bulan ini terdapat rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala yang dilimpahkan kepada umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga banyak di antara kita yang sering mengucapkan ya kan, istighfar minta sama Allah, minta ampunan kepada Allah. Astaghfirullahalazim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih taubatan nasuha. Ya Allah, minta ampunan kepada Allah. Berharap Allah ampunin dosaku, taubatan nasuha dengan sebaik-baiknya. Dan juga sebenarnya. Dan Nabi Muhammad SAW juga menganjurkan untuk membaca istighfar setiap harinya. Bukan hanya bulan Rajab, bulan yang lain pun dibaca istighfar. Kalau bisa sehari itu pagi 70, siang 70, malam 70, atau pagi dan sore. Atau istighfar, baca doa Sayyidul Istighfar. Atau juga baca doa di bulan Rajab kan Rabbi firli warhamni wa tub alayya, ya kan, ya Allah ya Tuhanku ampuni aku, sayangi aku, ampuni dosaku, aku bertobat kepadamu dan minta ampunan kepadamu. Sehingga apa? Diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga Al-Habib Umar bin Hafiz bin Syah Bakar bin Salim ada doanya juga, beda lagi. Kita baca bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana ighfir lana Rabbana ghafir lana dhunubana dhunubana wasrafana Wa israfana fi amrina fi amrina wasabbid wasabbit aqdamana aqdamana wansurna wansurna ala al-qaumil kafirin. Rabbi ighfir warham warham wa anta wa anta khairur rahimin. khairur rahimin. Rabbana zalamna anfusana Anfusana wa illam taghfir lana taghfir lana wa tarhamna wa tarhamna lanakunanna lanakunanna minal khasirin. khasirin. Allahumma salli wa sallim ala ala sayyidina Sayyidina Muhammadin Muhammadin wa ala ali ali sayyidina Sayyidina Muhammad waghfir li Waghfir li fil akhirah fil akhirah wal awwal wal awwal wal adhib
والأزهر حزن قلبي حسن قلبي في الدنيا في الدنيا والآخرة أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله ذو الجلال والإكرام الجلال والإكرام من جميع الذنوب جميع والأثام أستغفر الله لما يعلمه الله أستغفر الله كما يحبه الله كما يحبه الله. اللهم اغفر لنا اللهم اغفر لنا وتب علينا وتب علينا وفرج وفرج على المسلمين على المسلمين بجاه بجاه نبيك نبيك سيدنا سيدنا محمد محمد صلى الله عليه وسلم wasallam. والحمد لله رب العالمين atau wasallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahi alamin. Sama juga, jadi intinya berharap ya Allah ini di bulan yang Allah muliakan ini, yang dimasuk daripada bulan haram, berharap akan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Ini doa dibaca setiap habis sholat. Kalau bisa pagi 700, malam 700. Gak bisa 700, 10-10. Bisa lebih banyak, lebih bagus. Atau belajar 100 juga gak jadi masalah. Baca doa ini setiap hari. Karena apa? Berharap akan berkah dan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga kita sebagai hamba Allah selalu beristighfar. Rasulullah SAW selalu minta ampunan kepada Allah. Bukan sekali dua kali, puluhan kali. Dan bahkan ratusan kali. Padahal Rasulullah ma'asum tanpa dosa. Tapi kita sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW kita sering lupa. Kita sering lupa bertobat, minta ampunan, istighfar. Kenapa? Karena syaitan mengganggu kita untuk kita tidak minta ampunan kepada Allah. Masya Allah, zikirnya sih kita bisa hafal lebih Betul. pendek. Robik firli warhamni watub alayya. Doanya keder, catatin dong Bim gitu ya. Iya, Masya Allah, makasih banyak Bim. Tepuk tangan dong buat Habib Usman, Masya Allah, jazakallah khairan kasiran ilmunya. Satu lagi kita kasih kesempatan angkat tangan yang mau nanya, ayo Ibu. Wah ini yang beda sendiri, berbeda dengan dari yang lainnya. Yang pojok, kerudungnya paling gelap. Ya Bu silakan Bu. Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanya dong Ustadz. Silakan Ibu. Izin perkenalkan diri. Iya boleh. Nama Utami Susan Romdoni dari Majelis Ta'lim Sabilus Salam Cipadung Kulon, Panjilekan, Tepuk Kota tangan Bandung. dong, Bandung juga. Ibu Utami anak pertama? Iya, Utami Susan Romdoni Iya. di bulan Ramadan. Woi, karena perempuan Utami, kalau anak pertama Utama soalnya ya. Silakan Bu Utami, silakan Bu. Izin pingin bertanya sama Ustadz Syam. Ustadz Syam boleh, boleh. Ya. Izin Ustadz, di bulan Rajab itu ada peristiwa yang sangat luar biasa Masya yaitu Isra Mi'raj. Masya Allah. Banyak yang merayakan Isra Mi'raj tapi Memperingati ada kali maksudnya ya? memperingati, Iya. menggelar perayaan Isra Iya, Mi'raj. peringatan. Ya, tapi ada yang tidak begitu penting, yang tidak mungkin tahu seperti apanya. Mohon penjelasannya apa peristiwa yang menjadikan mungkin supaya Penting yang atau lainnya nggak pentingnya biar tahu nih gitu ya. supaya yang lainnya paham seperti Paham. apa Oh iya, di Masya bulan Allah. Rajab peristiwanya Iya, gitu. Terima siap. kasih. Itu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat Ibu Utami. Ini saya suka kadang bingung. Orang kalau misalnya Isra Mi'raj dibilang nggak penting tuh kayak gimana ya orang bisa berdebat ya. Karena kan di situ kan turunnya sholat 5 waktu. Mungkin Betul. mohon izin penjelasannya Fadol Ustaz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi guru-guru kami makan Allah Subhanahu wa taala, maka kita buka Al-Qur'an surah Al-Isra ayat pertama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Allah. الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا Allah. إنه هو السميع البصير
Maha suci Allah yang memperjalankan baginda Nabi SAW, hambanya, di suatu malam. Kalau Nabi hijrah dari Makkah ke Madinah itu perjalanan sendiri, modal sendiri. Beli onta sendiri, bawa bekal sendiri, cari teman sendiri, cari petunjuk jalan sendiri. Itu modal sendiri Nabi. Tapi kalau dari Makkah Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa itu dimodalin sama Allah. Dikasih kendaraan sama Allah, rutenya ditunjukin sama Jibril alaihissalam. Makanya karena ada ayat tentang Isra, ulama memberikan fatwanya orang yang tidak meyakini perjalanan Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa maka auto kafir dia. Jadi tidak boleh kita mengatakan tidak penting. Orang yang tidak meyakini perjalanan bahwa Nabi pernah ke Masjidil Aqsa maka dia keluar dari Islam. Tapi orang yang tidak meyakini Nabi Mi'raj itu tidak sampai kafir, cuma dia fasik. Termasuk orang yang berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti kita sebagai orang yang beriman, kalau kita mengaku beriman, wajib meyakini Isra wal Mi'raj. Perjalanannya Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dan perjalanannya Nabi bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka jikalau ditanyakan apa pentingnya sih Ibu? Ibu kalau kalau ibu hadir acara maulid atau ibu hadir majelis taklim begini kita bahas tentang bulan Rajab, ibu banyak mau melakukan amal soleh nggak di bulan Rajab? Mau. Ibu kalau dengar tentang keutamaan Nabi Muhammad SAW, ibu lagi banyak solawat gak? Banyak. Kenapa orang memperingati bulan Rajab dengan Isra wal Mi'raj? Dan inti dari ceramah Isra wal Mi'raj dan peringatan itu tidak lain dan tidak bukan adalah mengingatkan tentang pentingnya salat. Berarti apa urgensi, apa pentingnya, apa keutamaan orang memperingati Isra Mi'raj? Karena di dalamnya kita membicarakan reminder untuk kita memperbaiki kualitas salat kita. Di bulan Rajab inilah kita memperbaiki kualitas salat. Kenapa? Waktu Nabi bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, Nabi SAW minta sama Allah, "Ya Allah, saya nggak mau pulang deh. Saya mau di sini aja deh. Saya mau tinggal di sini bertemu bersamamu ya Allah." Tapi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Rasulullah untuk pulang kembali ke bumi. Tapi Allah memberikan keistimewaan bertemu dengan Allah itu dalam sholatnya. Kata Allah, "Ya Rasulullah, kalau kau kangen, kalau kau rindu, maka ingatlah aku dengan sholatmu." Makanya dikasih oleh-oleh. Ibu ndak bisa ibu tetap di sini terus nih. Mesti pulang ke Bandung habis syuting nih. Tapi ibu kalau kangen dengan studio ini, ibu pulanglah bawa oleh-oleh foto. Setiap ibu kangen lihat fotonya. Sama dengan Nabi. Nabi nggak mau pisah sama Allah. Kalau kangen sama Allah, kangennya dengan sholat. Maka orang tidak boleh meninggalkan sholat. Masya Allah. Tepuk tangan buat Ustadz Syah. Jazakallah khairan kasiran. Semua diturunkan wahyunya Allah. Tapi kalau sholat langsung Nabi sendiri yang ngadep sama Allah. Ini Masya Allah luar biasa. Nah buat jamaah Islam itu yang di rumah jangan kemana-mana dulu. Setelah ini kita lanjut lagi ya. Kita akan kasih kesempatan nanti saya mau bacakan pertanyaan masuk dari jamaah yang di rumah nih. Ayo pertanyaan siapa kira-kira? Jangan pindah channel dulu, tetap di Islam itu Indah. Jamaah.